Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selalu menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu. Ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi Haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar.
Allah Roh Kudus, urapilah kami, berikanlah kepada kami hikmat untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya firman yang kami terima saat ini, itulah yang memberkati hidup kami. Ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami ya Bapa dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya saat ini kami ada dalam keadaan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang ada di dalam Kristus Yesus, pasti kita merasa bahwa kita sudah hidup di dalam terang. Itu sudah pasti. Kita akan merasa kita sudah hidup di dalam terang karena kita berada di dalam Kristus. Saudaraku, memang ketika kita percaya kepada Kristus, ingat saya katakan ketika kita percaya kepada Kristus. Percaya itu berarti hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Itu harus kita ingat terus ya. Percaya berarti hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Nah, ketika kita percaya kepada Kristus, kita ada di dalam Kristus, memang kita ada di dalam terang. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 12 ayat 46, mari kita lihat. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Saudara, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Kristus datang sebagai terang. Tujuannya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadaku. Sampai di situ kita tahan dulu. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku, artinya supaya setiap orang yang hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Itu maksudnya. Percaya itu berarti hidup dalam penurutan akan kehendak Allah. Selanjutnya dikatakan jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi yang Tuhan inginkan adalah ketika kita percaya kepada Dia, ya, ketika kita percaya kepada Kristus, kita harus benar-benar hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah, atau dengan kata lain, kita harus hidup untuk melakukan semua perintah Allah. Sebab jika tidak, maka kita belum tinggal di dalam terang, saudaraku. Yang menjadi persoalannya sekarang adalah dengan mulut kita mengaku kita percaya kepada Kristus, tetapi dari cara hidup kita, tindakan hidup kita, apapun yang kita lakukan belum menunjukkan bahwa kita telah hidup sama seperti Kristus hidup. Ini persoalannya, saudaraku. Dan kalau kita belum hidup sama seperti Kristus telah hidup, itu berarti kita masih tinggal di dalam kegelapan. Saudara suka atau tidak suka, ini adalah kebenaran, saudaraku. Karena firman Tuhan tadi katakan apa? Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Kristus datang sebagai terang. Lalu dikatakan lagi, supaya setiap orang yang percaya kepadaku. Ya, perhatikan itu. Setiap orang yang percaya kepadaku. Pertanyaannya sekarang, kita sudah percaya? Kalau kita menjawab bahwa kita sudah percaya, maka respon daripada percaya kita kepada Kristus itu cuma satu. Kita harus hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Atau dengan kata lain, kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dengan cara hidup yang demikian, barulah kita bisa berkata bahwa kita sekarang ada di dalam terang, tinggal di dalam terang. Jika tidak, maka kita masih tetap hidup di dalam kegelapan, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menguji diri kita,
ya, untuk menguji diri kita, apakah kita sudah benar-benar tinggal di dalam terang atau belum, itu sederhana. Perhatikan ini, untuk menguji diri kita apakah kita sudah benar-benar tinggal di dalam terang atau belum, itu sederhana. Lalu caranya bagaimana? Caranya hanya satu, kita memeriksa seluruh hidup kita, ya. Kita periksa hati kita dan pikiran kita, sikap kita, apakah kita masih memiliki kebencian terhadap orang lain atau tidak? Kita masih memiliki amarah, ya. Kita masih memiliki kepahitan terhadap orang lain atau tidak? Entah itu dia saudara kita, entah itu dia sahabat kita, entah itu dia relasi kita, entah itu dia kerabat dekat kita. Mari saudaraku, kita periksa diri kita dengan jujur, lalu kita menjawab sendiri dengan jujur, apakah sampai saat ini kita masih memiliki kebencian terhadap orang lain atau tidak? Sebab firman Tuhan katakan begini, 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9, mari kita lihat, 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9, firman Tuhan katakan begini, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, perhatikan tadi, di dalam terang berarti di dalam Kristus. Sekali lagi, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Saudaraku, jadi kalau kita mau jujur memeriksa hati kita, pikiran kita, cara hidup kita, sekalipun saat ini kita mengaku sebagai orang Kristen atau orang percaya atau anak-anak Tuhan, tetapi kalau di dalam kehidupan kita yang kita temukan adalah masih ada kebencian terhadap orang lain, masih ada amarah dendam, ya, terhadap orang lain, bahkan ada kepahitan terhadap orang lain, itu berarti saudaraku sampai saat ini, bahkan sampai detik ini, kalau kebencian itu masih ada di dalam kehidupan kita, berarti kita masih tinggal di dalam kegelapan. Jadi saudaraku, kita tidak bisa berkata bahwa kita sudah tinggal di dalam terang hanya karena kita mengaku percaya kepada Kristus. Itu semua harus dibuktikan dengan perbuatan, saudaraku. Tidak bisa kita berkata kita sudah tinggal di dalam terang, tetapi kita masih hidup membenci orang lain, ya, melukai orang lain, menyakiti orang lain, memiliki kepahitan terhadap orang lain. Ini sama dengan kita tinggal di dalam kegelapan. Nah, saudaraku, seringkali kita tersesat dengan cara hidup seperti ini. Dan ini bisa menjadi penyesatan terselubung bagi orang percaya atau anak-anak Tuhan selama ini, saudaraku. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa ketika percaya kepada Kristus, mengaku dengan mulut percaya kepada Kristus, berarti sudah ada jaminan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dan mereka berpikir sekali selamat tetap selamat. Saudara, saya mau katakan, memang sekali selamat tetap selamat. Karena apa? Karena penebusan di dalam Kristus itu membuat setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi perhatikan baik. Saya mau katakan perhatikan baik. Bukan berarti lalu tidak ada lagi harga yang harus kita bayar. Harga yang harus kita bayar itu jelas sekali, bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu satu. Yang kedua, ketika kita percaya kepada Kristus berarti kita harus memilih untuk meninggalkan semua cara hidup yang lama. Memilih untuk melepaskan keterikatan kita dengan dunia ini. Memilih untuk melepaskan diri dari percintaan dengan dunia ini. Kenapa demikian? Karena ketika kita mengaku percaya kepada Kristus, berarti kita harus melihat diri kita sebagai orang yang telah mati bersama-sama dengan Kristus. Mati untuk apa? Mati untuk keinginan diri kita sendiri. Mati untuk hawa nafsu diri kita sendiri. Mati untuk hasrat hati diri kita sendiri. Mati untuk setiap keinginan-keinginan daging kita. Lalu kita hidup hanya untuk Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, saudaraku.
Saudara, tadi saya sudah katakan, ketika kita percaya berarti masih ada harga yang harus kita bayar. Kita lihat lagi 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Kalau tadi kita baca 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-9, sekarang kita akan naik 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perhatikan itu saudaraku, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita sudah hidup sama seperti Kristus, baru kita bisa mengaku bahwa kita sekarang tinggal di dalam terang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan seperti sekarang ini, pada akhirnya kita baru menyadari bahwa ternyata hidup kekristenan itu tidak semudah yang kita pikirkan. Artinya tidak cukup kita berkata kita sudah percaya kepada Kristus, lalu itu berarti kita sudah tinggal di dalam terang. Belum. Percaya kepada Kristus berarti wajib hidup sama seperti Kristus, ya. Hidup di dalam ketaatan penuh kepada Allah Bapa di sorga, hidup di dalam penundukan diri penuh untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, barulah hal itu menunjukkan bahwa kita memang berada di dalam terang. Jika tidak, maka kita tetap ada di dalam kegelapan, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada cara lain bagi kita untuk bisa benar-benar hidup di dalam terang selain dengan cara kita harus belajar untuk mematikan setiap keinginan-keinginan diri kita, hawa nafsu diri kita, hasrat hati kita terhadap berbagai keinginan daging yang semuanya itu berlawanan dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudara, itulah sebabnya kita harus belajar untuk tidak lagi mengingini apapun yang ada di dunia ini selain mengingini Tuhan saja dan kerajaannya. Orang yang mengingini Tuhan saja pasti mengarahkan hatinya, memindahkan fokus hidupnya hanya tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya. Kalau kita melihat Mazmur 73, kita baca ayat yang ke-25, firman Tuhan katakan begini, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini harus menjadi prinsip hidup kita, saudaraku. Tidak ada lagi yang kita ingini di dunia ini. Ya, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Lalu ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ini harus menjadi prinsip hidup kekristenan kita. Harus menjadi prinsip hidup kita sebagai orang percaya. Prinsip hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa tidak ada lagi yang kita ingini di bumi ini selain mengingini Tuhan saja dan kerajaannya. Orang yang mengarahkan fokusnya hanya kepada Tuhan saja dan kerajaannya, ia sedang memindahkan hidupnya dari kegelapan dunia ini ke dalam terangnya yang ajaib, yaitu terang Kristus yang akan membawa kita, menggiring kita, menuntun kita sampai nanti di balik kematian kita berjumpa dengan Allah Bapa di sorga di dalam kerajaannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini semakin menyadarkan kita semua untuk mengambil keputusan hidup di dalam terang. Artinya menjalani hari-hari hidup ini sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur pagi besok hari. Shalom.